Halo siswa-siswi, selamat datang di pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang pluralisme atau pluralitas. Nah, yang kita bahas adalah pengertian dari pluralitas, contohnya seperti perbedaan agama dan perbedaan budaya. Pengertian pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, pengertian pluralitas. Pluralitas adalah keadaan majemuk masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan, sistem sosial, dan politik yang berbeda, akan tetapi dari semuanya dapat mencapai keteraturan sosial akibat adanya kesadaran bahwa kehidupan ini dijalankan dengan rasa perbedaan. Pertama, perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Seperti gambar di samping, ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, ada pura, dan ada vihara. Agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Ini contoh gambar masjid. Agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Kitab suci Protestan adalah Alkitab. Nama tempat ibadahnya adalah gereja, seperti gambar di samping. Agama Kristen Katolik. Tempat peribadahan disebut gereja, sama seperti Kristen Protestan. Hanya saja ada perbedaan terkait arsitektur dan kepemimpinan antara gereja Katolik dan Kristen Protestan. Gereja Katolik berada di bawah kepemimpinan Paus dan di Roma. Gereja Katolik erat dengan desainnya yang klasik ala Kastil. Di dalamnya pun terdapat salib dengan Tuhan Yesus disalib, patung Bunda Maria, dan gambar perjalanan Tuhan Yesus, seperti gambar di samping. Agama Hindu. Agama Hindu dipercaya sebagai agama tertua di Indonesia dengan sejarahnya yang cukup panjang. Umat Hindu melakukan penyembahan di kuil seperti pura atau candi. Fasadnya memang menyerupai candi yang tampak klasik. Ada ruang terbuka yang dikelilingi oleh tembok. Atapnya juga khas membentuk susunan ke atas, sementara temboknya memiliki detail ukiran seperti candi. Agama Buddha. Umat Buddha memiliki tempat peribadatan yang disebut dengan vihara. Vihara sebenarnya bukan hanya digunakan untuk ibadah, melainkan juga tempat tinggal para biksu. Vihara dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai tempat hiburan untuk bersantai. Nah, gambar di samping merupakan contoh gambar bangunan vihara. Konghucu atau kelenteng. Kelenteng itu adalah tempat ibadahnya agama Konghucu. Bagi masyarakat yang masih menganut kepercayaan tradisional Tionghoa, mereka akan beribadah di kelenteng. Di Indonesia, kelenteng kerap diasosiasikan sebagai tempat umat Konghucu. Jadi tempat ibadah umat Konghucu. Kelenteng memiliki ciri khas
area terbuka yang dikelilingi oleh dekorasi bernuansa merah dan emas, seperti gambar di samping. Apabila kita melihat gambar bangunan kelenteng, rasanya seperti pada musim Imlek karena warnanya merah dan keemasan. Nah, setelah agama, perbedaan agama, kita akan masuk pada perbedaan budaya. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Menurut sosiolog J.J. Hoedickman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, kedua tindakan, ketiga karya. Gagasan di dalam budaya dapat berupa ide, nilai, peraturan, maupun norma yang bersifat tidak dapat disentuh atau diraba, di mana gagasan tersebut terdapat pada pikiran manusia. Contohnya seperti norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian kedua, karya tulis seperti buku, karangan, kitab, dan sebagainya. Ketiga, pola pikir atau mindset masyarakat setempat. Keempat, filsafat. Kelima, ideologi demokrasi Pancasila yang diawali oleh terbentuknya pola pikir dan filosofi. Itu merupakan contoh dari gagasan. Selanjutnya, tindakan. Tindakan atau aktivitas kebudayaan dapat berupa perayaan rutin masyarakat tertentu. Aktivitas kebudayaan bersifat nyata, terjadi di kehidupan sehari-hari dan dapat diamati. Nah, ini salah satu contoh gambar tindakan atau aktivitas masyarakat, yang mana ini adalah kegiatan turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang, khususnya di Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, yang mana setiap pada acara panen padi, masyarakat berbondong-bondong melakukan antar ajong di Laut Paloh. Terakhir, karya merupakan kebudayaan fisik sebagai hasil dari tindakan manusia. Wujud kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Nah, di sini gambar di samping yang ada gambar tiga wanita menggunakan baju adat, ini merupakan salah satu contoh karya. Kemudian ada keris, yang mana keris ini merupakan salah satu contoh karya yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Dan terakhir ini ada gambar wayang golek. Ini merupakan hasil dari tindakan manusia dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, cukup sekian pemaparan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih.